Pemirsa Komando Pusat Amerika Serikat merilis sebuah video pentargetan aset Angkatan Laut Iran sebagai bagian dari operasi Epic Fury, termasuk 16 kapal penyebar ranjau. Serangan terhadap kapal-kapal Iran diduga di perairan yang penting bagi keamanan Amerika Serikat. Rekaman video ini menunjukkan serangan yang diduga menargetkan Angkatan Laut Iran. Sementara itu Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan terhadap kapal-kapal Angkatan Laut Iran termasuk 16 kapal penyebar ranjau di dekat Selat Hormuz. Sebagai bagian dari operasi Epic Fury, Amerika Serikat menghantam puluhan kapal termasuk 16 kapal penyebar ranjau. Sebuah rudal yang diduga milik Iran dicegat di wilayah Israel Tengah dan momen kehancurannya terekam oleh kamera pengawas CCTV setempat. Rekaman menunjukkan kilatan cahaya pada saat sistem pertahanan udara Israel menetralisir ancaman yang datang, mengirimkan puing-puing bercahaya dari kejauhan. Bahkan Israel mengklaim keberhasilan mencegah serangan tersebut bergantung pada perisai langit berlapis-lapis dan juga canggih yang dirancang untuk mengatasi berbagai ancaman. Ini pun terjadi sebagai dampak peristiwa 28 Februari yang lalu ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Bahkan Teheran merespons dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan Israel dan pangkalan militer Amerika di seluruh wilayah tersebut dengan laporan ledakan di beberapa negara Teluk. Penutupan Selat Hormuz membuat pasokan minyak terhambat. Amerika Serikat janjikan akan mengawal kapal yang melintas dari serangan Iran, sementara Rusia bersiap menyuplai minyak mentah kepada negara-negara sahabat. بگیرین آقای نظری ببینید زدن اینا بی‌شرفا. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya banyak kapal yang terjebak dan tidak melintas, pasokan minyak pun terhambat. Amerika Serikat janjikan akan mengawal kapal yang melintas selat ini dari serangan Iran. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. And we have the greatest mine-sweeping ability. We have the greatest ships, and we know exactly where they're placed. We'll get them out of there very fast. Presiden Rusia, Vladimir Putin, ikut bersuara. Putin menyebut perang di Timur Tengah bisa menyebabkan pasokan minyak akan terhenti dalam 30 hari ke depan. Увеличение по всей системе международных экономических отношений, потому что за срывом поставок. Komponen rudal Tomahawk bertuliskan Made in USA diduga ditemukan di antara reruntuhan sekolah dasar di Minab, Selatan Iran. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah bertanggung jawab atas serangan rudal di sekolah dasar di Minab, Iran. Inilah serpihan komponen rudal Tomahawk yang diduga ditemukan di antara reruntuhan sekolah anak di Minab, Selatan Iran. Dalam rekaman yang dipublikasikan Rabu kemarin dari perangkat lunak dan keras komponen ini tertulis dengan jelas Made in USA atau buatan Amerika Serikat. Namun hingga kini lokasi pasti komponen ini belum dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah bertanggung jawab atas serangan rudal yang menghancurkan sekolah perempuan di Minab, Selatan Iran. Trump bahkan seolah ingin mengatakan ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab. Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I haven't seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more,
But whether it's Iran or somebody else, the fact that a tomahawk is very generic. It's sold to other countries, but that's being investigated right now. Sementara militer Iran berjanji akan ratakan Israel dengan menggunakan semua rudal peledak seberat 1 ton. Targetnya akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran semakin gencar membombardir dan meratakan kota-kota di Israel. Komandan militer Iran bahkan menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi menggunakan rudal dengan hulu peledak yang ringan. Iran akan memakai semua stok rudalnya yang memiliki hulu ledak minimal 1 ton untuk melancarkan gempuran masif ke Israel. Rudal-rudal tersebut akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. ساعاتی قبل موج 34 عملیات وعده صادق 4 در شب شهادت مولا الموحدین با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام علیه پایگاه‌ها و مراکز نظامی و پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی با موشک‌های نقطه‌زن و سرهای جنگی بالای 1 تن به اجرا درآمد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Serangan gencar Iran ke Israel merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang akan terus menggempur Israel dan tidak membuka lagi ruang negosiasi. Hal ini tentunya membantah klaim Presiden Amerika bahwa perang memasuki masa-masa akhir. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan juga rumah sakit. Pernyataan tersebut disampaikan ketika bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari yang lalu. Amerika Serikat mengklaim penyelidikan serangan ke sebuah sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu masih berlangsung. Kendati demikian, sejumlah bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah tersebut, termasuk rudal Tomahawk, jenis yang digunakan oleh Amerika Serikat dan telah diverifikasi oleh sejumlah media berbeda. Alih-alih terpojok dan terdesak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat justru menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals. Deliberately targeting innocents because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Sebelumnya serangan terjadi di dekat sekolah dasar putri Shajareh Tayyibeh di Minab, Iran Selatan 28 Februari lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan. Memasuki hari ke-12, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Bahkan Iran terus meluncurkan rudalnya ke Israel, menyebabkan sirine serangan udara meraung di seluruh penjuru Tel Aviv. Sirine serangan udara berbunyi di seluruh penjuru Tel Aviv saat rudal balistik Iran melintas di langit seiring konflik dengan Iran memasuki hari ke-12.
Rekaman video pada Rabu pagi menunjukkan sistem pertahanan udara Israel mencegat rudal, sementara warga bergegas mencari tempat berlindung. Serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan militer Israel dan Amerika Serikat di seluruh wilayah tersebut terjadi setelah sebelumnya Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Ketegangan meningkat di Tel Aviv setelah Iran meluncurkan gelombang rudal balistik pada Selasa malam. Militer Iran merilis rekaman peluncuran sejumlah rudal berat. Israel, pangkalan di Irak dan juga Bahrain menjadi targetnya. Sistem pertahanan udara Israel berupaya untuk mencegah serangan, namun beberapa rudal berhasil lolos dan menghantam daerah perkotaan. Warga Israel panik dan berlarian ke jalanan saat ledakan terjadi. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran merilis video saat meluncurkan rudal dengan multi hulu ledak ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran mengklaim telah melancarkan gelombang serangan rudal skala besar terhadap target-target Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Korps Garda Revolusi Iran merinci bahwa serangan ini melibatkan berbagai jenis rudal strategis termasuk Ghadar, Hormaser, dan juga Emad. Rudal balistik ini memiliki hulu ledak hingga 2 ton. Puluhan ribu orang menghadiri pemakaman pejabat militer senior Garda Revolusi Iran yang tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel. Puluhan ribu warga Iran menghadiri pemakaman massal di lapangan Englelab di Teheran. Warga berduka atas tewasnya para pejabat militer senior IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Mengkonfirmasi sejumlah komandan tertinggi militer Iran tewas akibat serangan udara Amerika Serikat Israel yang menargetkan markas besar di Teheran akhir Februari hingga awal Maret lalu. Alarm peringatan atau security alert berbunyi dari ponsel warga yang berada di kawasan Gate Bandara Doha, Qatar pada Rabu pagi pukul 8.14 waktu Qatar. Petugas bandara dan security team pun bergegas menyisir semua penumpang untuk berpindah secara cepat ke area aman sesuai dengan arahan petugas. Saat di titik kumpul, para penumpang menunggu arahan selanjutnya dari petugas bandara. Usai petugas memastikan aman dan juga peringatan penanda bahwa bahaya sudah berkurang, para penumpang diarahkan kembali oleh petugas untuk menunggu di area gate.